lagi bersama Sarjana Garuda yang akan memberikan kalian materi seputar pemain-pemain sepak bola Indonesia. Marcelino Ferdinand, Alfeandra Dewangga, Bambang Pamungkas, Boas Solosa, Kurnia Mega, Firman Utina. Anyway, sebelum kalian lanjut nonton video kali ini, jangan lupa support kami dengan cara like, komen, dan subscribe agar kami bisa terus menyajikan informasi spesial untuk Anda. Marcus Horizon. Rivalitas kedua negara antara Indonesia dan Malaysia dalam sepak bola memang selalu menjadi laga yang dinantikan oleh para pecinta sepak bola tanah air. Seakan setiap pertemuan menjadi adu mekanik para pemain besutan sang pelatih. Hingga kemampuan talenta masing-masing negeri, tadi santai salah satu pemain timnas Malaysia seakan menjadi mimpi buruk bagi timnas Indonesia kala berhadapan dengan timnas Malaysia. Bagaimana tidak menyerang satu ini yang sudah bermain sepak menjadi salah satu fokus harapan timnas Indonesia. Meraih Piala AFF untuk pertama kali pada 2010 lalu. Ialah Safei Salih, striker tajam asal negeri jiran, yang juga sempat menjadi kapten di sebuah klub dalam Liga Indonesia. Nah, kali ini nanti menit setelah lukislah transformasi, ujung tombak timnas Malaysia Safei Salih dalam dunia sepak bola. Jika mendengar nama Safei Salih, mungkin yang membekas di benak para pecinta sepak bola Indonesia adalah sosok yang menghancurkan mimpi timnas Indonesia untuk menjadi juara Piala AFF 2010 silam. Bagaimana tidak sampai saling mencetak sebanyak 3 gol ke gawang timnas Indonesia dalam final Piala AFF 2010 yang diselenggarakan format home away. Gol tersebut membuat skuad Garuda harus menunda gelar juara. Timnas Indonesia menelan kekalahan 3-0 di Stadion Bukit Jalil pada leg pertama final Piala AFF 2010. 2 dari 3 gol Malaysia dicetak oleh Safei Salih. Padahal kedua timnas Indonesia juga hanya menang 2-1. Yang jelas tidak cukup untuk menyegel gelar juara. 1 gol Malaysia di leg 2 dicetak oleh Safei Salih. Setelah Malaysia menjadi juara Piala AFF 2010, Safei Salih juga sukses menyabet gelar top skor dengan total 5 gol. Namanya pun mulai melambung di Asia Tenggara, khususnya di telinga para pecinta sepak bola Indonesia. Mousafi bin Muhammad Salih kerap disapa Safei Salih, yang diketahui lahir di kawasan Kajang, Selangor, Malaysia, pada 29 Januari tahun 1984. Pemain yang kini berusia 38 tahun itu, berposisi sebagai striker, sampai sore mengawali karir sepak bola profesionalnya, saat bergabung dengan Telekom League. Tampil selama 2 musim tahun 2001 hingga 2003. Stiker dengan tinggi 172 cm itu sukses membuat 10 gol dari 21 penampilan. Hijau ini menjadi torrent bagus untuk pemain muda. Lalu dirinya pindah ke Kuala Lumpur V dan dikontrak selama 2 musim penuh. Di tahun 2003 hingga 2005 dengan membukukan 20 gol dari 31 laga di semua ajang. Kadonya terus berlanjut hingga tiba di Sarawak FA. Reski dikontrak semusim saja, tetapi ketajaman Safei Salih tak berubah dengan warna rekan 10 gol dari 26 laga. Bahkan ketajaman Safei Salih turut mengantarkannya untuk tampil di timnas Malaysia U23 selama 3 tahun beruntun 2004 hingga 2007 dan mengemas 15 gol dari 29 laga. Puncak hari striker yang identik dengan nomor punggung 10 itu kala berseragam Selangor FA selama 4 musim di tahun 2006 hingga 2010 lamanya. Karena bersama Selangor FA Safei Salih mengemas 36 gol dari 105 laga. Serta merangkul Clarity Z Malaysia tahun 2009 hingga 2010, Liga Super Malaysia tahun 2009 hingga 2010 dan Efek Malaysia di tahun 2009.
Nah, Safei Salih menjadi sosok yang paling tak disukai oleh publik bumi pertiwi. Ketika bermain di laga final Piala AFF 2010 antara Malaysia versus Indonesia, penyerang yang sudah bermain sepak bola sejak usia 9 tahun itu, menjadi salah satu pamupus sarapan timnas Indonesia meraih Piala AFF untuk pertama kali. Sebab Safei Salih sukses mencetak 2 gol di leg pertama kalah tampil di Malaysia dan membuat 1 gol saat melintas di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Terlebih perayaan gol striker yang mengidolai Wayne Rooney itu, dianggap berlebihan dan memancing ketidaksukaan para supporter Indonesia. Usai pagelaran tersebut, Safei Salih mendapat tawaran dari klub Indonesia, tepatnya Pelita Jaya, dengan durasi kontrak selama semusim penuh. Hal tersebut menjawab mimpi mantan striker timnas Malaysia itu, yang ngebet sekali bisa berkarier di luar, tepatnya negara manapun. Baginya Indonesia memiliki atmosfer berbeda dengan sepak bola negeri jiran, terutama dukungan supporter yang selalu ada tiap pertandingan. Pemain Barcelona Aquarius itu sukses membuat 27 gol dari 42 penampilan di semua kompetisi pada musim 2011 silam, dan Pelita Jaya finish di posisi 6 dengan torehan 51 poin. Hal tersebut membuktikan kalau Safei Salih gampang sekali beradaptasi dengan gaya permainan sepak bola Indonesia, dan sampah jadi kapten Pelita Jaya. Bahkan sampai Salih diberi perpanjangan kontrak hingga Februari 2014 oleh manajemen Pelita Jaya karena kualitasnya sangat vital bagi klub. Tetapi di tahun 2012, Pelita Jaya melakukan kerjasama atau merger dengan Arema Indonesia, yang berlaga di Indonesia Super League atau Arema ISL. Tab tersebut dimulai sejak akhir September hingga Arema ISL benar-benar resmi diakuisisi penuh sahamnya oleh Pelita Jaya pada Oktober 2012. Sampai selalu dan rekan-rekannya pun mau tak mau pada musim 2013 harus ikut bagian dari klub yang mengubah namanya menjadi Arema Cronos. Hal ini sempat membuat Federasi Sepak Bola Malaysia kebingungan karena pemain andalan negeri jiran itu main di klub yang dicap ilegal oleh PSSI. Artinya sampai Salibis tak ikut bagian spot Malaysia untuk melintas di Piala AFF 2012, atau ditakutkan bakal mengganggu secara administrasi. Sehingga harapan untuk membela klub yang kini bernama Arema Cronos itu pun harus dipandang, karena menyangkut masa depan karir Safei Salih ke depannya. Uluran bantuan pun datang dari klub Liga Super Malaysia Johor Darul Takzim yang meminjam Safei Salih dari Arema selama semusim penuh dan disetujui manajemen. Bahkan bersama Johor Darul Takzim, pemain bertubuh gempal itu tetap moncer dan meraih beberapa gelar juara hingga dipermanenkan di klub tersebut. Nah, itulah tadi kisah transformasi mesin gol asal negeri jiran Malaysia Safei Salih, yang mengukir mimpi buruk bagi timnas Garuda. Namun justru memiliki karir yang cemerlang selama merumput di Indonesia.